Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukersana dengan NIM 211100756 dari kelas A reguler. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengembangan aplikasi IoT dengan dosen pengampu Bapak Heri Wahyudi MKOM. Langsung saja, berikut adalah judul presentasi kali ini, yakni integrasi PHP natif dengan ESP8266 pada proyek Smart Home mengontrol lampu jarak jauh secara online. Next, table of content. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah satu, tentang proyek ini, yang kedua, ada alat yang digunakan, kemudian koneksi PHP dengan database, login page, tombol on off lampu, API data on off lampu, request get Arduino ESP8266 ke web server online via HTTPS, dan yang terakhir adalah hosting dan domain. Lanjut, tentang proyek ini. Adapun proyek smart home mengontrol lampu jarak jauh secara online dan penerapan sensor ultrasonik dan sensor suhu dimaksud untuk memenuhi tugas UAS semester 3 mata kuliah pengembangan aplikasi IoT dari Bapak Heri Wahyudi MKOM. Next, alat yang digunakan. Ada beberapa tools yang digunakan, diantaranya satu PHP natif, kemudian ada Arduino ESP8266, kemudian HTML, CSS, Bootstrap, jQuery, hosting, dan domain. Selanjutnya, koneksi PHP dengan database. Berikut adalah program untuk menghubungkan program PHP kita dengan database MySQL, yang mana kita mulai inisialisasi variabel dengan nama server, user, password, dan dbname. Untuk nama variabel ini, kita sesuaikan dengan keinginan. Lalu, untuk datanya, kita sesuaikan dengan database yang akan kita buat nanti di hosting. Namun, contoh di sini merupakan data web server lokal dengan data server localhost, user root, password kosong, dan dbname adalah modul MCU. Lalu, variabel tersebut kita passing atau masukkan ke dalam parameter pada function mysqli_connect. Dengan posisi parameter seperti ini, yang pertama ada server, lalu user, lalu password, dan dbname. Nah, pada hosting nanti, codingan ini akan berlaku juga sama, namun pada bagian datanya akan disesuaikan dengan keadaan database-nya. Lanjut, kita masuk ke dalam login page serta validasinya. Untuk bagian ini, saya akan langsung menjelaskan melalui codingannya. Mari kita buka untuk tampilan websitenya. Nah, berikut adalah tampilan website dari restu.tutorkilat.com. Ketika kita pertama kali mengakses hosting ini atau domain ini, maka yang akan ditampilkan adalah halaman login page. Untuk mengisi data username dan passwordnya, saya membuat akunnya dengan username admin dan password admin. Sebelum itu kita coba cek dulu validasinya apakah berjalan atau tidak. Misalkan di sini saya menginputkan data username-nya admin. Lalu untuk passwordnya kita coba asal saja, misalkan Ciamis. Ketika kita menekan tombol submit, maka akan ada output seperti ini. Nah, data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan database, yang berarti data tersebut tidak tepat atau tidak sesuai dengan yang ada di database user. Nah, kita coba data yang benar sesuai dengan database, dengan username admin, lalu passwordnya admin. Nah, ketika berhasil, kita akan diarahkan ke halaman dashboard atau halaman utamanya dengan tampilan fitur seperti ini. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu untuk programnya. Nah, untuk program ini sendiri ada pada halaman login.php. Nah, pada halaman ini di sini terlihat ada program PHP untuk menampilkan pesan errornya. Yang selanjutnya terdapat form untuk menginputkan data username dan password. Nah, data-data yang diinputkan tadi nantinya akan dikirim ke halaman check_login.php ketika user menekan tombol submit. Nah, mari kita cek halaman check_login.php. Kita buka.
Nah, pada halaman ini kita akan menangkap data yang dikirimkan dari halaman login.php dengan metode pengiriman adalah post. Nah, kita tangkap data tersebut dengan $post username dan $post password. Nah, untuk ini dapat dari mana? Kita lihat pada halaman login.php. Nah, di sini terdapat name. Nah, name ini berfungsi untuk mengirimkan data dari server ke halaman lain atau halaman yang dituju dengan metode post. Nah, kita disimpan pada data $post, lalu kita ambil. Nah, data tersebut kita masukkan ke dalam perintah mysql_query untuk mengecek apakah ada data dengan username dan password tersebut. Jika ada, maka kita arahkan ke halaman utama atau halaman dashboard. Jika tidak, kita arahkan kembali ke halaman login.php dengan mengirimkan data berupa pesan pandangan gagal. Nah, jika tidak sesuai, kita akan diarahkan ke halaman login.php dan kemudian akan dicek apakah kita mengeset metode get pesan. Jika iya, apakah data tersebut berisi nilai gagal? Jika iya, maka tampilkan if berikut ini dengan data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan di database. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita coba username-nya ngaco atau asal ya. Asal. Nah, maka yang muncul adalah alert dengan informasi data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan di database. Kita masukkan kembali ke halaman dashboard-nya, submit. Selanjutnya, kita buka lagi kembali PPT-nya. Yang selanjutnya adalah tombol on off lampu. Nah, akan dijelaskan langsung melalui codingannya. Kita lihat kembali websitenya. Nah, berikut adalah tampilan utamanya dengan ada beberapa tombol, yakni lampu rumah 1, lampu rumah 2, lampu rumah 3, dan lampu ruang tamu dalam keadaan semua mati. Lalu di sini terdapat sensor suhu, ada humidity, ada temperatur dengan Celsius, temperatur Fahrenheit, ada heat index, dan heat index dalam Fahrenheit. Terus ini ada ultrasonic untuk mengecek apakah ada yang menggunakan WC atau tidak. Ketika ada orang yang masuk ke dalam WC tersebut, nanti informasinya akan berubah menjadi sedang digunakan. Melanjutkan video yang tadi, karena waktunya Bandicam terbatas. Nah, setelah mengetahui beberapa fitur yang ada, mari kita lihat untuk programnya. Yang pertama kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Lalu untuk bagian program tersebut terdapat pada data Arduino. Nah, pada data Arduino kita fokus untuk yang tombol button terlebih dahulu, button lampu. Di sini pada halaman index kita terdapat beberapa pengecekan. Nah, di sini kita akan mencari apakah ada kelas dengan titik lampu 1. Ketika titik lampu 1 diklik, kita update datanya, kemudian rubah data tersebut pada database. Yang kemudian nanti akan digunakan oleh Arduino untuk menyalakan atau mematikan lampu. Berlaku juga untuk variabel kelas lain, untuk kelas lainnya seperti lampu 2, lampu 3, kemudian ada pagar dan pintu. Nah, di sini untuk penamaan kelasnya tidak saya sesuaikan dengan yang ada di sini karena nantinya akan merubah programnya. Namun untuk fitur ini sudah berfungsi dengan normal. Lalu data tersebut kita kirimkan ke dalam sebuah API. Nah, untuk yang ini akan kita bahas nanti. Lalu untuk mendapatkan data sensor ini, kita memerlukan sebuah file bernama getSensor. Ini ultrasonic. Lalu ada file lain dengan nama getSuhu. Untuk melihat lebih jelasnya, terdapat pada program hostingnya. Kita coba lihat dulu untuk program hostingnya. Karena saya lupa untuk
memindahkan ke localhost. Ntar kita buka terlebih dahulu file manajernya. Untuk pengambilan data ultrasonic dengan sensor suhu ini saya bedakan filenya, meskipun untuk data ini disimpan pada tabel yang sama. Kita buka file manager, lalu kita buka cPanel untuk melihat database-nya. Ini terdapat subdomain restu.com. Kita buka. Nah, terdapat file get sensor dan get suhu. Untuk get sensor ini mengambil data ultrasonik, untuk get suhu mengambil data sensor suhu. Namun, untuk penyimpanan datanya kita simpan pada tabel yang sama. Kita coba lihat dulu, baca salah. Sensor. Nah, berikut adalah data ultrasonik, lalu di sini ada data sensor. Untuk programnya get sensor, kita lihat di sini. Nah, untuk program pengambilan data ultrasonik kurang lebih seperti ini. Kita cari semua data yang ada pada sensor, lalu kita patching datanya, lalu kita ambil hanya data ultrasonik saja. Nah, data ini nantinya kita kirim data get sensor ini kita kirim ke halaman data Arduino. Ini. Kita kirim ke halaman data Arduino untuk ditampilkan secara real time. Jadi setiap ada perubahan pada data ultrasonik, statusnya akan otomatis dirubah. Ini ada pengecekan. Lebih jelasnya kita buka pada file ini. Ini kita lihat. Nah, di sini ada sebuah pengecekan. Kita ambil data get sensornya untuk teksnya, lalu kita cocokkan apakah data ultrasonik ini kurang dari 10. Jika kurang dari 10, maka tulisan pada alert ini kita rubah menjadi sedang digunakan. Namun, beda halnya ketika data status ultrasoniknya lebih dari 10, maka rubah teksnya menjadi tidak digunakan. Nah, untuk get suhu juga, kita lihat dulu untuk get suhu. Nah, untuk get suhu, kurang lebih seperti ini programnya. Kita ambil data dari tabel sensor, kemudian patching datanya, lalu kita masukkan ke dalam variabel nilai dengan data humidity, pasti data temperatur C, data temperatur Fahrenheit, heat index Celsius, heat index Fahrenheit. Nah, kenapa saya menggunakan seperti ini untuk penulisan programnya? Karena data tersebut akan dikirimkan ke halaman data Arduino. Lalu kita akan gunakan data tersebut dengan cara ambil datanya berupa teks, kemudian kita split atau pecah data tadi berupa string menjadi array. Nah, dengan pembeda atau pemecahnya adalah spasi. Alhasil kita bisa menggunakan tiap-tiap datanya menjadi array dengan indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Nah, akan tampil datanya seperti ini. Data ini pun akan berubah secara real time ketika si Arduino tersebut nyala atau diaktifkan. Kurang lebih seperti itu untuk tombol on off dan sensor suhu dan ultrasonik pada proyek ini. Kita lanjutkan. Ada API. Nah, selanjutnya kita akan melihat ada API data on off lampu. Nah, API data ini nantinya akan digunakan oleh Arduino untuk mengaktifkan atau mematikan lampu yang sudah diinisialisasikan pada Arduino-nya. Dengan perintah yang lebih seperti ini. Kita panggil file koneksinya, lalu kita ambil seluruh data pada tabel indikator, kita patching datanya, kita rubah data tersebut menjadi JSON, dan kemudian kita tampilkan berupa data tersebut menjadi data JSON.
Untuk lebih jelasnya kita lihat atau kunjungi file get data. Nah, maka halaman ini nantinya akan digunakan oleh Arduino untuk mendapatkan datanya dari data tabel indikator. Lalu kita lakukan request get Arduino ESP8266 ke web server online via HTTPS. Nah, untuk hosting sendiri, kebanyakan hosting atau domain sudah menerapkan teknologi HTTPS, yang mana untuk melakukan request data dari Arduino ke hosting yang menggunakan HTTPS akan sedikit berbeda. Nah, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, kita harus mengetahui fingerprint sertifikat SSL-nya. Untuk domain restu.tutorcloud.com mempunyai SSH-1 fingerprint dengan data berikut. Nah, bagaimana cara mengetahui fingerprint ini? Dapat kita lihat dengan cara menekan tombol gembok, lalu kita masuk ke dalam connection is secure, kita buka certificate is valid. Nah, di sini terdapat SSH-1 fingerprint dengan datanya kurang lebih seperti ini. Lalu, nah kita memerlukan juga berupa Arduino JSON. Mungkin ini sudah dijelaskan oleh Bapak pada pertemuan langsung sebelumnya. Nah, maka nanti hasil loggingnya pada Arduino akan nampak seperti ini. Ini merupakan hasil dari request get ke server hostingnya. Kemudian ini merupakan data ultrasonic, dan saya melakukan pengecekan jika nilai kurang dari 10 maka ini akan hidup, jika di atas 10 maka mati. Nah, lalu yang ini merupakan data sensor suhu. Nah, lalu untuk lebih jelasnya kita buka Arduino-nya. Melanjutkan video sebelumnya, ada beberapa library yang kami gunakan untuk membuat proyek smart home ini. Yang mana pertama kita memerlukan library arduino.h, lalu ESP8266 wifi.h, ESP8266 wifi multi.h, kemudian ada Arduino JSON.h, ESP8266 HTTP client, lalu ada Wi-Fi client secure bir SSL. Nah, ini merupakan library penting agar bisa mengoneksikan Arduino kita dengan SSL atau HTTPS. Lalu ada include new ping, ini merupakan library untuk menggunakan ultrasonic. Lalu di sini ada dht.h merupakan library untuk menggunakan sensor suhu. Nah, yang pertama kita menyeting jaringan. Kita memerlukan variabel untuk mendefinisikan sebuah SID, password, dan hostnya. Lalu kita juga mendefine fingerprint dari data yang sudah kita ambil pada domain. Lalu kita menginisialisasikan variabel lampu. Untuk bagian ini mungkin akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Lalu kita masuk ke dalam bagian Wi-Fi, kita wifi.begin, masukkan variabel SSID dan password. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan apakah koneksi Wi-Fi-nya sudah terkoneksikan atau tidak. Jika tidak, kita lakukan delay atau tunggu sampai Wi-Fi-nya terkoneksi dengan benar. Sudah itu, kita lakukan pengecekan kembali apakah Wi-Fi seterusnya sudah terkoneksi. Jika iya, kita tuliskan program ini yang nantinya kita gunakan agar bisa terhubung dengan, nah ini sertifikat dari domain HTTPS-nya. Jikalau kita tidak mengaplikasikan ini, maka kita tidak bisa melakukan request ke server yang mempunyai HTTPS. Lalu kita setting client set fingerprint-nya dari yang tadi, data yang ini, fingerprint. Nah, biasanya setiap domain memiliki data fingerprint masing-masing yang unik. Lalu kita buatkan sebuah variabel dengan data string, lalu namanya link, lalu kita inisiasikan HTTP client, HTTPS. Nah, di sini merupakan data yang akan kita request yang akan kita kirimkan atau post ke server, yang mana kita arahkan ke halaman update sensor.php.
Data yang dikirim adalah data ultrasonik, lalu humidity, lalu temperatur Celcius, temperatur Fahrenheit, heat index Celcius, dan heat index Fahrenheit. Nah, data-data ini didapatkan dari pengaktifan program ultrasonik yang ini, lalu ada humidity yang ini. Selanjutnya, ketika sudah kita buatkan URL-nya dan datanya akan dikirim, kita lakukan pengiriman data dengan cara membuat https.begin. Lalu kita getkan ke halaman tersebut. Nantinya, data yang tadi kita kirim ini akan kita terima pada halaman update.sensor sini. Kita buka. Nah, data yang kita kirimkan tadi dari Arduino akan kita terima pada halaman update sensor dengan variabel ultrasonik, humidity, temperatur Celcius, temperatur Fahrenheit, heat index Celcius, dan heat index Fahrenheit. Lalu kita update datanya pada tabel sensor dengan data yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita lakukan pengambilan data dari tabel indikator dari halaman getData.php. Cobakan data halaman yang ini. Kita ambil datanya dari server Arduino agar bisa digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu. Nah, kita memerlukan sebuah Arduino JSON agar bisa membaca data JSON. Untuk programnya kurang lebih seperti ini. Nah, data dari JSON tersebut kita masukkan pada variabel yang sudah dibuat. Ada lampu state 1, lampu state 2, lampu state 3, ada pintu state, dan pagar state. Nah, kita lakukan pengecekan apakah lampu state sama dengan 0. Jika iya, maka lampu mati. Jika tidak, maka lampu nyala. Berlaku juga untuk variabel lainnya. Terakhir, kita masuk ke dalam hosting dan domain. Nah, agar program kita bisa diakses secara online, maka kita memerlukan hosting dan domain. Hosting sendiri merupakan wadah untuk menyimpan program kita, dan domain merupakan URL atau alat bantu yang dapat membuat program tadi yang kita buat bisa diakses secara global oleh orang lain. Lebih seperti itu untuk mudahnya. Nah, untuk lalu apa saja yang kita perlu siapkan agar program lokal kita bisa diakses secara online? Yang pertama, kita perlu menyiapkan domain atau subdomain. Dikarenakan saya sudah menggunakan domain root-nya dengan program yang lain, maka kita buatkan subdomain yang baru dengan nama restu.tutorkilat.com. Nah, lalu kita perlu membuat database-nya terlebih dahulu dan mengupload program web server lokal tadi ke dalam hosting. Lebih jelasnya kita buka panelnya ini. Nah, langkah pertama kita perlu membuat subdomain. Pada ciptaan sendiri sudah terdapat fitur untuk membuat subdomain. Kita bisa membuat subdomain dengan cara create a new domain. Lalu kita buatkan nama subdomainnya sesuai kebutuhan. Nah, langkah selanjutnya kita membuat database. Nah, kita buatkan database dengan nama yang kita inginkan. Setelah itu, database tersebut perlu kita buatkan tabel-tabelnya. Nah, kita perlu masuk ke phpMyAdmin pada hosting. Nah, setelah dibuatkan database-nya, kita perlu membuat 3 tabel, indikator, sensor, dan user. Dan beri data juga. Nah, setelah kita berhasil membuat subdomain, database, langkah terakhir adalah memasukkan program lokal kita ke dalam hosting. Nah, kita masukkan programnya pada folder restu.tutorkilat.com. Untuk metode mengirimkan datanya ke server, saya biasanya menggunakan FTP client. Nah, di sini saya menggunakan tools bernama FileZilla. Nantinya kita bisa mengirimkan langsung data program dari data lokal kita ke hosting.
Kurang lebih seperti itu penjelasan terkait integrasi PHP natif dengan ASP8266 agar bisa diakses secara online. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.